Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu memahami, menganalisis, menyajikan, dan membuat urutan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram alir atau flowchart dengan disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Materi struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtutan aksi, sequence, pemilihan aksi, selection, pengulangan aksi, iteration, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi, struktur dasar pembangunan algoritma ada 3, yaitu pertama, struktur runtunan atau beruntun, digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Kedua, struktur pemilihan atau percabangan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Yang ketiga, struktur perulangan, digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Yang pertama yaitu struktur algoritma runtunan atau berurutan. Struktur berurutan dapat kita samakan dengan mobil yang sedang berjalan pada jalur lurus yang tidak terdapat persimpangan. Mobil tersebut akan melewati kilometer demi kilometer jalan sampai tujuan tercapai. Struktur berurutan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai dieksekusi. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir dari algoritma. Bila urutannya diubah, maka hasil akhirnya mungkin akan berubah. Menurut Goldslager dan Lister tahun 1988, struktur berurutan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada yang diulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis di dalam algoritmanya. Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Berikut ini adalah contoh bagan alir logika program berurutan atau sequencing. Nah, seperti ini. Contohnya, dimulai, kemudian panah ke bawah, read, lebar, panjang, tinggi. Kemudian volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian print volume dan selesai. Di sini kita lihat contoh bagan alir atau flowchart yang berurutan. Dia hanya mengalir dalam satu tujuan sampai selesai. Berikutnya, yang kedua adalah struktur algoritma percabangan. Sebuah program tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan. Kadang-kadang kita perlu merubah urutan pelaksanaan program dan menghendaki agar pelaksanaan program meloncat ke baris tertentu. Peristiwa ini kadang disebut sebagai percabangan atau pemilihan atau keputusan.
Hal ini seperti halnya ketika mobil atau motor berada dalam persimpangan. Pada struktur percabangan, program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan terpenuhi. Pada proses seperti ini, simbol flowchart decision harus digunakan. Simbol decision akan berisi pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Nilai hasil pengujian akan menentukan cabang mana yang akan ditempuh. Berikut ini adalah contoh struktur percabangan untuk masalah batasan umur. Misalkan, sebuah aturan untuk menonton sebuah film tertentu adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan menonton. Buatlah flowchart untuk permasalahan tersebut. Penyelesaian. Permasalahan di atas merupakan ciri permasalahan yang menggunakan struktur percabangan. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan jika maka atau if then dalam bahasa Inggris. Maka bagan alir logika atau flowchart penyelesaian masalah nonton film adalah sebagai berikut. Dimulai dengan mulai, ya. Kemudian read usia. Kemudian berikutnya ada simbol decision, usia lebih besar dari 17 atau kurang dari 17 kan? Apakah usia lebih besar dari 17? Jika ya, maka print silakan menonton. Kemudian selesai. Jika tidak, print Anda tidak boleh menonton. Maka kemudian selesai. Di sini ada simbol decision atau pilihan, ya. Berikutnya yang ketiga adalah struktur algoritma perulangan atau pengulangan. Dalam banyak kasus, seringkali kita dihadapkan pada sejumlah pekerjaan yang harus diulang berkali. Salah satu contoh yang gampang kita jumpai adalah balapan mobil. Struktur pengulangan terdiri dari dua bagian. Kondisi pengulangan, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean yang harus diuji. Apakah bernilai benar, true, atau salah, false. Kemudian, badan pengulangan atau loop body, yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Pada struktur pengulangan, biasanya juga disertai bagian inisialisasi dan bagian terminasi. Inisialisasi adalah instruksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Bagian inisialisasi umumnya digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel. Sedangkan terminasi adalah instruksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Ada beberapa bentuk pengulangan yang dapat digunakan, masing-masing dengan syarat dan karakteristik tersendiri. Beberapa bentuk dapat dipakai untuk kasus yang sama, namun ada bentuk yang hanya cocok untuk kasus tertentu saja. Pemilihan bentuk pengulangan untuk masalah tertentu dapat mempengaruhi kebenaran algoritma. Pemilihan bentuk pengulangan yang tepat bergantung pada masalah yang akan diprogram. Berikut adalah contoh atau bagan alir atau flowchart untuk mencetak pernyataan sebanyak 100 kali. Berarti di sini akan mengulang pernyataan sebanyak 100 kali. Dimulai dengan start. Kemudian di sini ada inisialisasi. I sama dengan 1 to 100. Berarti I sama dengan 1 sampai 100. Di sini ada dilanjutkan ke print. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
Kemudian dia akan mengulang kembali. Dia akan mengulang ke sini ya sampai dari 1 sampai 100. Jika sudah terbaca sampai 100, maka dia akan berhenti atau stop. Jadi, tulisan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi akan dicetak dari 1 sampai 100. Berarti akan dicetak sebanyak 100 kali. Itulah struktur dasar dari algoritma. Jadi tadi struktur dasar algoritma itu ada 3 macam, yaitu struktur berurutan, kemudian struktur pemilihan, dan terakhir adalah struktur pengulangan. Bapak kira cukup dari Bapak. Materi yang Bapak berikan mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jika masih tidak paham, silakan cari referensi di internet ya. Bapak kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.